Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar hari ini. Untuk Kak Hafizah boleh open cam, Kak? Oke, halo Kak, gimana kabarnya malam ini? Halo Siren, baik-baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita yang udah menyentuh 600 orang. Oke, baik. Terima kasih Kak Siren atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Saya Hafizah Islamiyah Rahmadina, tapi teman-teman semua bisa panggil Hafizah kayak gitu. Saat ini saya merupakan tim acquisition associate di Pintarnya dan sebelumnya juga memiliki beberapa pengalaman kerja yaitu di Scholars by Ruang Guru untuk beberapa posisi yaitu digital marketing dan juga akademik spesialis. Dan kebetulan saya merupakan alumni dari S1 Manajemen di Universitas Negeri Malang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kak. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan Oke. tempat dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Siren. Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, sudah muncul belum ya? Sudah, Kak. Sudah, baik. Selamat malam teman-teman semua. Aku mau nyapa-nyapa teman-teman semua dulu deh. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa kayak gitu. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena ini kan malam menuju weekend kayak gitu ya. Teman-teman memilih mengikuti kegiatan yang produktif dengan hadir di webinar. Padahal teman-teman seharusnya mungkin bisa rebahan atau main TikTok kayak gitu ya. Tapi teman-teman memilih untuk hadir di webinar. Harapannya semoga nanti akan ada sedikit insight yang teman-teman dapat dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, tapi ini teman-teman sebelum kita memulai webinar malam hari ini, aku mau tahu dong teman-teman sudah siap belum nih mendengarkan materi webinar pada malam hari ini? Boleh dong ditulis di kolom komentar sudah siap atau belum? Oke, siap. Maaf Kak Seiran, suara aku agak kecil atau hilang-hilang nggak ya? Soalnya ada beberapa yang chat suaranya kecil gitu. Jelas kok, Kak. Oh, Jelas. jelas. Oke. Ya. Oke, ini sudah banyak nih yang komen siap-siap. Oke, sip. Karena sudah banyak yang siap kayak gitu ya. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, aku pingin nih main sama kalian. Bukan main sih, tapi kayak aku pingin nih kenal dan tahu kalian terlebih dahulu. Nah, untuk itu, yuk teman-teman yang sekarang lagi buka Zoom di laptop, boleh dong di-scan QR yang ada di layar ya, kayak gitu. Atau mungkin yang saat ini lagi Zoom-nya di HP, boleh dong klik link yang akan di-share oleh tim operator melalui kolom chat ya. Nanti Kak Seiran akan bantu share linknya kayak gitu. Aku kasih waktu 1 menit ya teman-teman untuk scan QR code-nya. Nanti boleh dong masuk ke dalam sana dan nanti akan ada beberapa pertanyaan. Oke. Sudah pada masuk teman-teman boleh ya ditulis di kolom chat sudah masuk atau belum? Sebentar mohon maaf ada sedikit kendala sepertinya. Oke, sudah ada nih beberapa yang masuk ya teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan nih, pertanyaan pertama. Mana yang paling tepat, paling cocok ya menggambarkan kamu saat ini? Banyak yang jawab mahasiswa, ada juga yang pencari kerja, ada yang fresh graduate, ada juga yang siswa SMA, SMK. Oke, paling banyak mahasiswa ya teman-teman. Sudah ada 200 orang yang mengisi votingnya, masih terus bertambah. Oke, wah banyak yang mahasiswa ya, kayak gitu. Oke, kita coba ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Pingin tahu nih teman-teman tuh waktu kerja nanti kira-kira mau jadi apa sih teman-teman? Boleh dong ditulis apa cita-citanya nanti pengen bekerja sebagai apa? Sales, oke. Menjadi diri sendiri, oke. Menjadi guru, pengusaha, wanita karir, wah keren. HRD, dosen, pengusaha yang sukses, entrepreneur, digital art, wah banyak nih. Admin, chef, menteri, amin. Oke,
Wah, banyak ya ini yang menjawab, ada sudah 157 orang menjawab. Manajer, dosen, tim finance, apoteker, direktur, kontraktor. Wah, luar biasa sekali teman-teman, banyak sekali ya. Semoga ini apa yang tertulis di slide kali ini semuanya nanti bisa terwujud ya teman-teman. Oke, masih banyak nih yang isi CEO, bos, dosen, perawat, oke, konten kreator. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, menurutmu apa sih yang harus dipersiapkan supaya jadi lebih siap kerja? Boleh dong ditulis teman-teman pendapatnya. Skill, oke, bagus. Mental, pengalaman, mental, skill, mental. Oke, banyak yang jawab mental dan skill ya teman-teman. Apakah ada pendapat lain? Value diri, keahlian, basic learning, oke, locker, oke, pengetahuan dan kemampuan orang dalam. Boleh juga. Ilmu, soft skill. Wah, banyak banget ya yang jawab. Orang dalam lagi, duit, soalnya sekarang pakai orang dalam. Oh gitu, oke oke. CV dan portofolio. Wah, banyak nih teman-teman jawabannya ya. Uang, oke. Komunikasi, niat. Baik. Oke, sip-sip, terima kasih. Nah, kita coba move ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Sejauh ini sudah sampai mana sih persiapannya kalian untuk memasuki dunia kerja? Boleh dong di-vote teman-teman, kira-kira sudah sampai mana ya? Weh, sudah ada yang 100%, sudah ada yang 20%. Belum ada persiapan. Oke. Wah, ini bersaing ya antara yang belum ada persiapan sama yang sekitar 20 sampai 50%. Oke, kita tunggu sampai vote 200 orang ya, teman-teman. Oke. Ini cukup bersaing ya antara yang belum punya persiapan sama sekali dan yang juga memiliki pengalaman persiapan 20 sampai 50%. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Oke, kita akhiri dulu ya untuk yang bagian sesi Mentimeternya. Kita kembali dulu ke slide teman-teman. Baik, nah teman-teman tadi sudah banyak ya yang menjawab kayak gitu. Ada yang belum memiliki persiapan sama sekali, ada yang sampai 20%, 50% dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang masih di fase 20% atau 50% atau mungkin masih belum ada persiapan sama sekali, kayak gitu nggak perlu khawatir karena di webinar pada malam hari ini nih kita bakalan ngebahas kayak gitu ya, gimana sih caranya dan apa sih tips supaya kita tuh lebih siap menghadapi dunia kerja kayak gitu. Selain itu, kita nanti juga akan membahas kenapa sih magang itu penting kayak gitu ya? Kenapa kok kita membahas magang? Karena seperti judul webinar pada malam hari ini ya, from intern to full timer kayak gitu. Lalu bagaimana juga caranya kita untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki saat magang. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah tips siap kerja. Ini versinya saya ya, versi Hafizah kayak gitu. Untuk tips siap kerja sendiri, menurut aku gitu ya, aku bagi menjadi dua teman-teman. Aku sebutnya yang pertama adalah level basic, yang kedua adalah level advance. Maksudnya apa gitu? Yang pertama adalah level basic adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan, tetapi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dengan waktu 1 minggu atau mungkin 1 bulan kita bisa mempersiapkan itu semua kayak gitu. Lalu kalau semisal level advance adalah beberapa hal atau mungkin beberapa persiapan yang harus kita lakukan tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang teman-teman. Mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan lebih kayak gitu. Nah, apa saja level basic dan level advance-nya itu kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, nah ini yang pertama adalah level basic teman-teman. Sebelum kita siap nih menghadapi dunia kerja, gitu ya. Sebelum kita memasuki dunia kerja, otomatis kita tentu akan dihadapkan dengan tahapan seleksi kayak gitu. Maka kita juga perlu nih
siap untuk menghadapi tahapan seleksi itu tadi. Salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan mempersiapkan diri dari segi CV dan juga interview. Kenapa di sini aku tulis CV dan interview? Karena CV dan interview merupakan dua tahap yang paling general, paling sering ditemui ketika kita sedang seleksi persiapan memasuki kerjaan kayak gitu ya. Nah, dan kita juga perlu tahu nih teman-teman bahwasanya kedua hal ini menjadi hal basic gitu ya, yang menentukan akhirnya kita bisa memasuki dunia pekerjaan atau bisa memasuki dunia kerja kayak gitu. Sehingga dari hal yang seperti ini, dari hal yang persiapan ini juga harus kita siapkan sejak dini nih kayak gitu. Yang pertama adalah CV. CV ini merupakan hal yang paling basic yang menentukan kira-kira kamu bisa ikut seleksi hingga sejauh apa sih kayak gitu. Kan kita tahu ya teman-teman, ketika kita apply ke sebuah perusahaan, pastinya apa ya, hal yang pertama untuk disubmit itu kan CV kayak gitu. Sehingga CV ini menjadi gerbang utama nih kayak gitu. Untuk kamu bisa nggak sih ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi kita harus persiapkan sejak dini untuk CV-nya. Mungkin teman-teman bisa pelajari kayak gimana sih cara membuat CV yang baik. Mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar tentang CV ATS, itu boleh dipelajari CV ATS itu seperti apa, kayak gitu ya. Lalu ada selanjutnya yaitu adalah interview teman-teman. Nah, untuk interview, teman-teman bisa mempersiapkan diri juga nih dengan cara latihan untuk berani berbicara, mempelajari tips dan triknya supaya lolos interview, dan lain sebagainya kayak gitu. Atau mungkin teman-teman pingin nih masuk sebagai pegawai bank BNI kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa googling apa sih bocoran pertanyaan seleksi bank BNI kayak gitu. Nah, kedua hal ini merupakan hal-hal yang bisa kita persiapkan dalam waktu yang singkat teman-teman. Teman-teman cukup latihan selama 1 minggu atau mungkin 1 bulan itu bisa kok meraih ini CV dan interviewnya ini kayak gitu. Nah, berbeda dengan halnya yang namanya persiapan yang lebih apa ya, yang tadi aku sempat bilang levelnya advance, yang mana dia membutuhkan waktu yang cukup panjang, mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan lebih kayak gitu. Nah, yang pertama apa teman-teman? Buat teman-teman yang saat ini masih mahasiswa atau sekolah ya, tadi kan banyak nih yang jawab ya masih mahasiswa atau masih sekolah atau sedang mencari pekerjaan kayak gitu. Yuk kita persiapkan diri membangun personal brandingnya kita kayak gitu. Personal branding supaya apa? Supaya kita nih bisa loh terlihat beda di hadapan para rekruter misalnya seperti itu. Nah, tapi kita juga harus membiasakan diri nih personal brandingnya yaitu di dunia profesional. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara mungkin memainkan LinkedIn, mulai main LinkedIn. Di sini ada nggak sih teman-teman yang sudah main LinkedIn kayak gitu? Sudah punya akun LinkedIn mungkin kayak gitu. Itu bisa dimaksimalkan. Sudah banyak yang punya nih, bagus. Nah, ada yang belum kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya kayak gitu ya, itu boleh dimaksimalkan LinkedIn-nya kayak gitu. Buat teman-teman yang belum punya LinkedIn, boleh mulai sekarang pakai LinkedIn kayak gitu. Yang awal mulanya lebih sering main TikTok, awal mulanya lebih sering main Instagram, yuk kita pelan-pelan bangun brandingnya kita melalui LinkedIn kayak gitu. Yang kedua adalah tentang professional habit dan juga good mindset. Supaya kita siap kerja, teman-teman, kita harus membiasakan diri memiliki habit profesional, mempunyai mindset yang bagus juga, kayak gitu. Perlu teman-teman ketahui ya, tadi kan banyak nih yang jawab masih sekolah gitu ya, masih kuliah dan lain sebagainya, masih fresh graduate kayak gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya iklim lingkungan di pendidikan dan juga kerja itu sangat berbeda teman-teman. Sehingga supaya teman-teman nggak kaget nantinya ketika memasuki dunia kerja, teman-teman harus mulai membiasakan diri membangun habit profesional sedari dini kayak gitu. Contohnya apa? Ada kayak misalnya tepat waktu gitu ya. Kenapa tepat waktu? Coba di sini teman-teman siapa nih yang mungkin kalau misalnya berangkat sekolah masih sering telat, atau mungkin masih sering kalau misalnya kuliah itu kayak masuknya jam 9 nih, tapi datang masuk kelas jam 9 lebih 15 kayak gitu. Itu mungkin kan masih banyak ya teman-teman yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini harus kita kurangi. Kenapa? Supaya kita nggak kaget nantinya di dunia kerja. Karena kalau udah di dunia kerja, kita telat gitu ya. Itu malu dong teman-teman, brandingnya kita tuh nggak bagus jadinya. Dan bahkan efeknya yang lebih parah lagi ketika kita sering telat gitu ya, tidak tepat waktu di dunia kerja, itu tuh bahkan ada perusahaan yang sampai memberikan potongan gaji bagi karyawan yang suka telat kayak gitu. Jadi mulai dibiasakan yuk dari sekarang, mumpung masih sekolah, mumpung masih kuliah, belum memasuki dunia kerja gitu ya, kita biasakan tepat waktu kayak gitu. Lalu yang kedua contohnya adalah bertanggung jawab teman-teman. Buat teman-teman di sini siapa nih yang mungkin kadang ada PR ya, ada PR tuh tapi kita nggak ngerjain. Tapi ketika hari H PR itu dikumpulkan, kita sengaja datang pagi ke sekolah,
lalu kita nyalin pekerjaannya teman, kayak gitu. Nah, mungkin kan masih banyak yang seperti itu ya teman-teman. Itu harus kita kurangi juga kayak gitu. Kenapa? Karena ketika nanti kita di dunia kerja ya teman-teman, kita udah nggak bisa lagi nih nyontek pekerjaannya teman kita, karena masing-masing orang tentu saja memiliki job desk yang berbeda kayak gitu. Jadi itu harus kita biasakan sejak dini teman-teman, supaya nanti ketika memasuki dunia kerja nggak kaget. Lalu selanjutnya terkait komunikasi yang efektif, kayak gitu udah mulai dibiasakan bagaimana cara komunikasi yang baik, terus kita membiasakan diri juga kita untuk mau improve, mau belajar terus kayak gitu. Yang ketiga adalah kita juga harus mempersiapkan nih teman-teman sejak dini terkait skill kayak gitu ya. Teman-teman pasti tahu dong dan pasti menyadari bahwasannya ketika kita masuk ke kerja gitu ya, pasti yang dicari adalah kita memiliki skill. Tadi teman-teman juga udah banyak ya kan ya yang jawab kayak skill menjadi hal yang penting gitu ya buat kita untuk memasuki dunia kerja kayak gitu. Maka teman-teman, yuk kita pelajari skill baru atau mungkin pertajam skill yang sudah teman-teman miliki kayak gitu. Jadi misal nih, misal ada si A pingin menjadi admin finance misal kayak gitu ya. Tapi si A ini nggak bisa nih tentang kayak Excel. Ya udah, si A harus mencari cara gimana caranya untuk meningkatkan skill Excel-nya, entah mengikuti kelas atau mengikuti bootcamp dan lain sebagainya. Atau mungkin si A ini sudah bisa nih Excel kayak gitu, tapi masih basic kayak gitu. Maka si A bisa nih ambil kelas Excel tapi yang level advance, misal kayak gitu ya, supaya semakin terasah skill Excel-nya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat teman-teman yang harus dipersiapkan sejak dini, mumpung teman-teman ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang fresh graduate gitu ya, ada yang masih mencari kerja, yuk kita cari pengalaman magang untuk menjadi bekal di kerja pertama. Kenapa kok menjadi bekal di kerja pertama? Karena nanti apa ya akan lebih enak, akan lebih mudah bagi kita bekerja jika sudah memiliki pengalaman magang sebelumnya kayak gitu. Nah, selain itu nanti juga akan aku jelasin nih teman-teman, kenapa sih kok experience itu penting, kenapa kok pengalaman magang itu penting untuk kita miliki kayak gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kenapa magang itu penting dan ada korelasinya ya dengan tadi tips siap kerja yang nomor 4, yaitu adalah dengan memiliki pengalaman. Ini ada data teman-teman dari Jobstreet kayak gitu. Tapi Jobstreet mengambil datanya dari theatlantic.com yang mengatakan bahwa yang dilihat HR saat merekrut fresh graduate adalah satu, pengalaman magang kayak gitu. Yang kedua adalah pengalaman kerja selama kuliah kayak gitu. Ternyata IPK, reputasi kampus itu menjadi peringkat kesekian teman-teman. Yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah pengalaman magang dan juga pengalaman kerja selama kuliah kayak gitu ya. Jadi itulah mengapa penting nih bagi kita untuk sejak dini, mumpung masih sekolah, mumpung masih kuliah, yuk kita cari pengalaman magang gitu ya sebanyak-banyaknya supaya bisa ada potensi untuk lebih dilirik oleh HR kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman, ada juga nih data yang mengatakan bahwasannya ini bisa diabaikan ya teman-teman. Data yang kotak-kotak di sini fokus saja kepada yang dikotakin merah kayak gini. 66% perusahaan mengatakan bahwa pengalaman kerja sangat penting dan krusial bagi proses rekrutmen. Jadi hal ini menunjukkan nih bahwasannya apa ya pengalaman kerja itu sepenting itu kayak gitu. Nah, masih melanjutkan yang tadi nih teman-teman, kenapa sih kok magang itu penting? Satu, yang pertama tentu teman-teman bisa mendapatkan pengalaman kerja, ya kan? Karena dengan magang gitu ya, kita akan memiliki pengalaman untuk terlibat secara langsung dengan proyek-proyek perusahaan kayak gitu. Kita juga bisa merasakan iklim apa ya ibaratnya kayak iklim perusahaan kayak gitu. Bagaimana pressure-nya di perusahaan itu akan berbeda dengan di pendidikan teman-teman. Sehingga penting sekali magang karena itu akan memberikan pengalaman kerja secara langsung buat teman-teman sekalian kayak gitu. Yang kedua adalah pentingnya magang adalah untuk memperluas jejaring profesional kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita tuh nggak pernah tahu ya teman-teman di masa mendatang kira-kira siapa sih yang akan menjadi rekan kerja kita. Kita nggak pernah tahu di masa mendatang siapa sih yang akan datang memberikan kesempatan bagi kita untuk apa ya untuk bisa bekerja bersama dan lain sebagainya. Jadi itulah pentingnya memperluas jejaring profesional itulah pentingnya magang karena salah satunya adalah untuk memperluas jejaring profesional. Di sisi lain dengan adanya jejaring profesional itu akan memberikan apa ya banyak insight teman-teman buat teman-teman semua terkait bagaimana apa ya dunia kerja, teman-teman bisa mendapatkan banyak perspektif baru dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya adalah
teman-teman juga akan merasakan pengalaman belajar dan praktik keterampilan baru kayak gitu. Mungkin selama sekolah, selama kuliah gitu ya teman-teman, lebih banyak disuguhi teori-teori kayak gitu. Nah, dengan adanya magang, ini adalah kesempatannya kalian nih untuk belajar dan mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari selama di bangku sekolah kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dulu teori-teori kayak gitu ya, ini waktunya kalian praktek nih, waktunya kalian praktek. Dengan magang nanti kalian mulai bisa nih kayak misalnya mengamati proses bisnisnya itu seperti apa nih di sebuah perusahaan. Lalu proses bisnisnya sudah kalian ketahui, kalian bisa menyimpulkan relevansinya dengan teori yang selama ini aku pelajari di sekolah itu apa ya, kayak gitu. Jadi salah satu pentingnya magang adalah kita mendapatkan pengalaman belajar dan juga praktik keterampilan baru. Yang keempat, teman-teman, dengan adanya magang nih ya, dengan mengikuti magang, kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor perjalanan karirnya kita kayak gitu, dan juga mendapatkan feedback. Mungkin teman-teman ada nih sekarang yang kuliah, misal jurusan manajemen. Terus teman-teman tuh pengen coba nih magang di bidang marketing karena teman-teman mikirnya kayaknya aku pengen bekerja di bidang marketing deh kayak gitu. Nah, ternyata ketika teman-teman menjalani proses magang, menemukan fakta bahwasanya, oh ternyata aku nggak cocok ya di marketing kayak gitu. Jadi dengan magang itu teman-teman bisa mengeksplor nih kira-kira interestnya kalian itu kemana sih, kira-kira passionnya kalian itu kemana dan lain sebagainya kayak gitu. Di sisi lain teman-teman dengan mengikuti magang juga bisa mendapatkan banyak feedback dari atasan atau mungkin teman kayak gitu. Jadi ketika magang nanti please biasakan diri gitu ya teman-teman untuk meminta feedback kepada siapapun. Nanti dengan adanya feedback itu teman-teman akan tahu nih kira-kira apa sih hal yang kurang dari diri aku, apa yang sudah bagus, apa yang harus aku improve dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya adalah yang kelima, ini masih nyambung nih dengan data yang tadi sempat aku tunjukin ya teman-teman, mengamankan pekerjaan pertama. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa mengamankan pekerjaan pertama? Karena tadi kan ada nih di data menunjukkan ya teman-teman bahwa yang dilihat HR pertama kali adalah pengalaman magang atau pengalaman kerja kayak gitu ya. Nah, dengan adanya kalian pengalaman magang, dengan kalian punya pengalaman magang itu, maka akan memberikan kesempatan kalian berpotensi di hire lebih banyak kayak gitu. Misal nih contoh, ada kandidat A, ada kandidat B kayak gitu ya. Kandidat A punya pengalaman magang, kandidat B nggak punya pengalaman magang, maka HR akan cenderung memilih kandidat A karena dia sudah memiliki pengalaman magang sebelumnya kayak gitu. Di sisi lain itu juga akan membantu di pekerjaan pertama kalian karena sudah ibaratnya nggak kaget gitu teman-teman dengan dunia kerja karena kalian sudah punya pengalaman magang sebelumnya kayak gitu. Itu untuk kenapa sih magang itu penting. Nah, selanjutnya mungkin yang teman-teman yang menjadi pertanyaan juga, lalu gimana sih gitu ya? Gimana caranya memaksimalkan diri ketika magang? Saya sedikit cerita ya teman-teman. Dulu ketika saya kuliah saya pernah magang di 2 perusahaan kayak gitu. Dan di 2 perusahaan ini tapi di waktu yang berbeda. Ada perusahaan A saya magang selama 7 bulan, di perusahaan B saya magang selama 4 bulan. Dan keduanya yang awalnya saya anak magang, dua-duanya akhirnya menawari saya posisi full time kayak gitu. Sehingga saya mencoba menarik garis kayak gitu. Kira-kira apa ya yang membuat akhirnya yang hanya sebatas anak magang dia bisa akhirnya di-offer menjadi full time kayak gitu. Lalu saya coba tarik garis ke belakang dan akhirnya membuatlah sebuah kesimpulan yang bisa teman-teman lihat di slide ini ya teman-teman. Jadi ini yang dulu saya lakukan ketika magang dan ini adalah salah satu hal yang teman-teman juga bisa lakukan nih untuk memaksimalkan diri teman-teman ketika magang. Apa itu? Yang pertama adalah mindset teman-teman. Maksudnya apa mindset kayak gitu? Jadi mungkin selama ini kalau misalnya magang gitu ya, banyak yang menganggap ya udah ini magang kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak karena kita merasa kita anak magang nih, jatuhnya tuh kayak kurang maksimal kayak gitu. Jadi dulu hal yang sering saya lakukan adalah saya menanamkan mindset di diri saya bahwasannya ini adalah kerja gitu, bukan magang. Ini adalah kerja. Dengan mindset seperti itu akan mendorong kita untuk bekerja lebih maksimal lagi sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal kayak gitu. Yang kedua adalah prioritas utama. Ada 2 hal yang selalu saya jadikan prioritas utama. Apa itu? Yang pertama adalah networking. Networking maksudnya apa gitu? Ya gimana caranya
aku bisa berjejaring dengan teman-teman semuanya di tempat kerjaku, di tempat magangku, entah itu dengan supervisorku atau mungkin temanku satu divisi atau mungkin bahkan divisi lain kayak gitu ya. Karena kan seperti hal yang tadi itu ya teman-teman, yang tadi sempat aku bilang di slide sebelumnya ya, kita nggak pernah tahu nih di masa mendatang siapa sih yang akan menjadi rekan kerja kita kayak gitu, siapa sih yang akan membuka peluang kesempatan buat kita kayak gitu. Jadi selalu jadikan networking itu sebagai prioritas utama. Bagaimana caranya untuk membangun networking ya? Kalian bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana teman-teman. Mulai dari kayak cari waktu bareng untuk mungkin misalnya makan bareng atau mungkin nongki-nongki bareng kayak gitu. Sehingga nanti lebih bonding dan lebih enak kalau kerja bareng dan akhirnya terciptalah networking itu tadi kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah prioritas utama adalah selalu bertanggung jawab dengan dan juga berkomitmen kayak gitu. Apapun tugas yang diberikan kepada teman-teman, kerjakan sebaik mungkin, lalu tuntaskan itu sebaik mungkin kayak gitu. Jangan sampai kalian diberi tugas tapi kalian tidak mengerjakannya kayak gitu. Tapi bertanggung jawablah dengan apa yang diberikan sama kalian kayak gitu. Maka ketika kalian bertanggung jawab dengan tugas, kalian dikasih tugas lalu kalian mengerjakan, pasti kan atasan tuh seneng kan sama kalian kayak gitu. Maka bertanggung jawab dan komitmen adalah hal yang harus selalu kalian pegang. Lalu yang keempat, teman-teman, jadilah kepo gitu ya. Puaskan rasa keingintahuannya teman-teman semua kayak gitu. Misal nih teman-teman pingin tahu apa ya kayak seluk-beluk tentang bisnis, pingin belajar apa, tanyakan itu sebanyak mungkin kepada siapapun yang teman-teman temui kayak gitu di perusahaan kayak gitu. Lalu ajukan banyak pertanyaan aja. Kalau misalnya kalian emang ada hal yang ingin kalian tanyakan, tanyakan kayak gitu dan selalu catat insight baru yang kalian dapatkan kayak gitu. Karena apa ya teman-teman, kan ini dunia kerja ibaratnya kayak gitu ya, dunia profesional. Tentu saja ketika kalian kuliah, kalian sekolah, kalian nggak pernah mendapatkan ini kayak gitu, sehingga pasti akan banyak insight baru dan itu penting sekali untuk kita catat kayak gitu. Yang kelima adalah atur waktu sebaik mungkin teman-teman. Biasanya kan kalau magang tuh banyak ya yang sambil kuliah, sambil sekolah kayak gitu ya, atau mungkin sambil skripsian dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi gimana caranya nih ketika kita sekolah, ketika kita fokus akademik, ya udah urusan magang itu nggak boleh dibawa dicampur ke akademik. Pun sama halnya ketika kita sedang fokus magang gitu ya, kita nggak boleh mencampurkan urusan akademik itu ke magang kayak gitu. Jadi kita atur waktu sebaik mungkin agar semuanya tidak tercampur, tapi semuanya tetap berjalan dengan baik kayak gitu. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman bisa membuat to-do list atau mungkin teman-teman bisa menggunakan Google Calendar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, oke. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan adalah kalau sudah melakukan poin-poin tadi, gimana selanjutnya? Apa output-nya kayak gitu ya? Output-nya itu sebenarnya ini teman-teman. Jawabannya adalah seperti apa yang tertulis di poster webinar teman-teman. Yaitu adalah kalau teman-teman melakukan poin-poin itu tadi, semoga dan insya Allah kayak gitu ya, teman-teman akan menjadi lebih siap kerja dan memiliki potensi untuk ke-hire ke full-time yang lebih besar. Dan juga tapi nanti teman-teman sebelum kalian memasuki dunia full-time ya, setelah kalian mengakhiri masa magang dan dialihkan ke full-time, perlu teman-teman sisihkan waktu nih untuk berevaluasi diri kayak gitu ya. Kira-kira selama magang kemarin apa ya yang kurang dari aku, apa ya yang perlu aku perbaiki sehingga nanti di full time kalian akan lebih baik lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya ini nih terakhir ya teman-teman, mungkin banyak nih setelah webinar ini kayak, oh ya udah deh habis ini aku mau cari magang kayak gitu. Tapi di mana sih dapat informasinya kayak gitu ya? Ada beberapa rekomendasi teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa cari langsung di website perusahaan masing-masing. Kayak misalnya teman-teman pingin di Bukalapak atau Ruang Guru atau apapun itu, silahkan cari kayak Bukalapak Karir atau mungkin Ruang Guru Karir kayak gitu. Lalu selanjutnya buat yang masih sekolah atau mungkin masih kuliah ya, tadi banyak yang jawab masih mahasiswa, masih sekolah kayak gitu, bisa kunjungi nih untuk yang anak SMK bisa ke BKK masing-masing sekolah. Kan masing-masing sekolah punya BKK ya teman-teman, itu bisa nih ditanyakan kepada ibu bapak pengurusnya, Pak, Bu, kira-kira ada nggak sih company yang lagi kerja sama dengan sekolah kita dan membuka lowongan magang saat ini? Pasti mereka tuh punya kok database dan juga informasi lengkapnya kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk yang masih kuliah atau mungkin yang sudah
udah lulus fresh graduate, kira-kira dapat informasi dari mana? Bisa ke pusat karir kampusnya masing-masing, teman-teman. Pasti semua kampus, semua universitas itu punya yang namanya pusat pengembangan karir dan juga alumni. Tapi sebutannya beda-beda ya kalau di masing-masing kampus. Mungkin kayak misalnya di Universitas Indonesia itu kalau nggak salah namanya CDC UI ya. Kalau di Universitas Airlangga namanya DPKKA UNER kalau nggak salah ya. Terus kayak misalnya di Universitas Negeri Malang namanya IKUM. Jadi silahkan cari tahu di masing-masing universitas pusat karirnya itu apa dan kira-kira apakah di sana sedang ada informasi lowongan magang atau mungkin lowongan full time dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya teman-teman yaitu adalah LinkedIn. Teman-teman tentu sudah tahu semua kan LinkedIn itu apa. Jadi teman-teman bisa explore di sana banyak banget informasi magang mau dari apa ya yang di Indonesia atau bahkan sampai luar negeri juga banyak di LinkedIn kayak gitu nanti bisa dieksplor. Dan yang terakhir teman-teman juga bisa cari informasi magang di Pinternya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja sih materi hari ini teman-teman. Jika nanti ada hal yang ingin mau ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom chat, nanti kita sharing bareng gitu ya. Selanjutnya mungkin aku kembalikan kepada Kak Sharon. Oke, terima kasih atas materinya, Kak. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya, Kak. Untuk pertanyaannya sudah aku pilih dan aku akan kirim ke kolom chat ya, Kak. Oke, jadi pertanyaan pertama. Ada dari Kak Valerie Veronica. Yang pertama, bagaimana cara membuat CV terlihat menarik terutama di bagian keahlian atau kemampuan yang kita miliki? Terkadang banyak orang yang bingung untuk menulis keahlian yang dimiliki sehingga hanya menulis ahli di bidang Microsoft Office saja. Yang kedua, pada saat interview terkadang banyak pertanyaan jebakan dari pihak HRD untuk melihat seberapa siap dan fokusnya kita ketika ada pertanyaan jebakan. Nah, untuk menghindari agar tidak terjebak saat menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Valeria Veronica untuk pertanyaannya. Oke, ini seputar CV dan juga interview ya. Yang pertama mungkin aku mau jawab dulu, gimana sih caranya CV itu supaya kelihatan menarik terutama di bagian keahlian dan kemampuan kayak gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, supaya menarik itu yang pertama kita bisa lakukan atau kita tuliskan sebenarnya itu bukan seberapa menarik sih, tapi seberapa gimana caranya supaya dia berpotensi lebih punya peluang untuk diterima. Salah satunya adalah dengan cara kita menuliskan skill-skill yang relate dengan posisi apa yang akan kita lamar. Contohnya nih teman-teman, misal teman-teman tuh mau mendaftar untuk posisi apa ya, misalnya marketing kayak gitu ya. Teman-teman marketing, maka skill yang harus teman-teman isi, teman tulis adalah apapun yang berkaitan dengan marketing. Jangan teman-teman malah nulis kayak gini ya. Kalian pengen apply posisi marketing nih, tapi skill yang kalian tulisin Microsoft Office, Microsoft Excel kayak gitu. Itu kan nggak nyambung. Coba ketika kalian mau apply posisi marketing nih, kalian sesuaikan nih skill apa ya yang nyambung dengan marketing dan kira-kira itu dibutuhkan banget di marketing. Satu contohnya mungkin skill apa ya misalnya skill desain atau mungkin skill apa ya kemampuan analisis misalnya kan marketing kadang kita juga perlu menganalisis ya teman-teman jadi seperti itu jadi tipsnya untuk menulis skill kayak gitu ya bukan soal menarik atau enggak tapi nyambung enggak sih dengan posisi yang apa yang akan kalian lamar kayak gitu dan mungkin untuk skill-skill yang sekiranya dia ada apa ya ujiannya ibaratnya kayak misal skill bahasa Inggris gitu ya kadang tuh banyak yang buat CV skill gitu ya, ada gambarnya bintang 5. Itu kan nggak terukur ya teman-teman. Itu coba dihindari deh CV-CV yang demikian kayak gitu. Coba kalau misalnya ada skill yang dia terukur kayak misalnya nih bahasa Inggris. Kan itu terukur ya. Kalian bisa tulis kayak bahasa Inggris memiliki skor TOEFL 550 kayak gitu. Mungkin yang ada skor-skornya boleh ditulis skornya yang kalian miliki itu berapa. Tapi kalau misalnya emang nggak ada skornya ya udah cukup dituliskan saja tuh oke aja sih, nggak masalah kayak gitu. Tapi yang terpenting itu tadi, skillnya harus nyambung dengan posisi apa sih sebenarnya yang kita lamar tuh supaya peluangnya itu lebih besar keterima kayak gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama ya. Untuk yang kedua, pada saat interview terkadang banyak pertanyaan jebakan dari
pihak HR kayak gitu ya, untuk melihat seberapa fokus. Untuk menghindarinya kayak gimana? Menghindarinya adalah dengan cara teman-teman banyak-banyak berlatih. Karena kita nggak akan pernah tahu nih ya, pertanyaan HR itu akan seperti apa. Tapi kalau semisal kita sudah membiasakan dirinya kita untuk terus berlatih, teman-teman, pasti nanti ketika interview nggak akan kaget kok kayak gitu. Kalian akan terbiasa bagaimana caranya menjawab pertanyaan secara on the spot, ibaratnya kayak gitu. Jadi perbanyak aja latihan, mungkin teman-teman juga bisa sambil googling gitu ya, kira-kira apa sih, misalnya 10 list pertanyaan menjebak dari HRD kayak gitu, mungkin bisa teman-teman cari tahu nih apa di Google, lalu kalian catat dan juga kalian hafalin jawabannya, sehingga nanti ketika ada pertanyaan jebakan kayak gitu, kalian nggak akan kaget, kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Ada dari Kak Michelle, pertanyaannya, halo Kak Hafizah, as we know, sekarang tantangan mencari pekerjaan semakin ketat. Menurut Kak Hafizah, apa saja basic skill yang dibutuhkan oleh fresh grad secara umum saat ini? Terima kasih Kak. Oke. Basic skill ya teman-teman yang mungkin itu sering banget dibutuhkan. Oke, sebenarnya terima kasih Kak Michelle atas pertanyaannya. Jadi mungkin nih kalau menurut aku ya teman-teman, basic skill yang harus kita punyai adalah satu, kemampuan komunikasi yang baik. Karena mau kita bekerja dengan posisi apapun kayak gitu ya, pasti itu apa ya, kita butuh yang namanya komunikasi kayak gitu. Bagaimana caranya kita menyampaikan pendapat, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan tim sesama tim kayak gitu supaya bekerjanya lebih enak kayak gitu. Maka mulai dari sekarang kita bisa menyiapkan dirinya kita untuk memiliki basic skill komunikasi yang baik kayak gitu. Misalnya dengan bisa teman-teman mengikuti pelatihan public speaking atau ketika meeting mungkin ya membiasakan diri untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Karena komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting teman-teman untuk di dunia kerja karena pasti apapun posisinya itu membutuhkan skill komunikasi kayak gitu. Mungkin itu kalau dari skill ya, kalau skill yang ada di dalam diri itu. Terus mungkin skill-skill tools yang perlu banget kita apa ya, yang basic mungkin penting bagi kita miliki adalah mungkin kemampuan atau skill di dalam hal Microsoft Office kayak gitu ya. Karena pasti semua pekerjaan tuh sekarang banyak banget relate-nya sama Microsoft Office kayak gitu. Jadi kayak misalnya Excel, itu kan biasanya hampir semua bidang tuh membutuhkan dia Excel meskipun dia basic atau mungkin advance kayak gitu. Lalu kayak apa ya, kemampuan kayak menggunakan Google Workspace dan lain sebagainya itu juga salah satu skill yang harus dimiliki sih untuk saat ini di era yang cukup modern saat ini kayak gitu sih. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Lina. Bagaimana cara membagi waktunya yang masih kuliah tapi ingin bekerja? Cara bagi waktunya bagaimana ya Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Lina untuk pertanyaannya gimana caranya bagi waktunya untuk yang mau kerja tapi masih kuliah kayak gitu ya. Ini based on pengalaman aku ya Kak Lina ya. Yang aku lakukan adalah membagi waktunya dengan cara satu, ketika ada jam kuliah kayak gitu ya. Sebisa mungkin jangan pernah diganggu dengan jam pekerjaan. Kenapa teman-teman? Karena kita harus tahu ketika kita masuk kuliah kayak gitu ya, itu adalah salah satu amanah orang tua, yaitu untuk mengenyam pendidikan. Jadi jangan sampai diganggu dengan sibuk mencari uang, sibuk bekerja kayak gitu. Maka ketika kalian tetap memaksakan diri ingin bekerja kayak gitu ya, kalian harus mencari cara nih gimana caranya kuliah itu nggak terganggu, tapi kerja tetap jalan kayak gitu. Makanya kalau dulu hal yang selalu aku kerjakan adalah selalu membuat to-do list. Setiap hari pasti akan ada to-do list kayak, oke, di hari ini aku kerja nih, aku magang, pekerjaanku di magang A sampai Z misal kayak gitu ya. Lalu aku ada kuliah jam sekian sampai jam sekian, maka aku akan membuat nih mana sih hal yang harus aku prioritasin dulu. Misal di waktu pagi hari aku ada luang kayak gitu ya, nggak ada jam kuliah, maka aku akan menyicil pekerjaanku untuk nanti ketika waktunya jam kerja kayak gitu ya, itu lebih ringan kayak gitu sih. Jadi kayak bikin aja tuh do list mana yang harus diprioritasin, mana yang bisa ditunda dulu, mana yang harus dicicil dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teman-teman bisa gunakan Google Calendar ya teman-teman. Coba nih di set misal setiap jam 8 teman-teman waktunya prepare untuk kuliah misal kayak gitu. Nanti kuliah dari jam 9 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 waktunya teman-teman untuk istirahat. Jam 1 sampai jam 4 sore waktunya teman-teman fokus untuk kerja kayak gitu sih. Jadi dengan adanya jadwal kita lebih terarah teman-teman sehingga kuliah tetap aman,
tapi kerjaan juga tetap aman, kayak gitu sih. Jadi emang kalau kuliah sambil kerja itu nggak pernah mudah teman-teman, karena ada 2 hal yang ingin kita raih, maka kita harus pinter-pinter nih gimana cara bagi waktunya, kayak gitu sih. Dan yang terpenting adalah ketika teman-teman sudah membuat to do list, ketika teman-teman sudah membuat schedule, kayak gitu, harus komitmen dengan apa yang sudah kalian bikin. Karena banyak juga nih teman-teman, udah bikin schedule, udah bikin to do list, tapi nggak dieksekusi, kayak gitu kan sayang. Jadi harus komitmen dengan diri sendiri, kayak gitu. Betul banget sih, Kak. Memang time management itu sangat penting ya, Kak. Iya, benar. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Ada dari Kak Yusuf Cahyo Nugroho. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan seseorang sebelum melakukan magang dan ketika sedang melakukan magang? Dan apa yang paling penting dalam menentukan tempat magang? Oke. Sebelum melakukan magang ya? Oke, terima kasih Yusuf Cahyo atas pertanyaannya. Yang harus diperhatikan sebelum melakukan magang, kayak gitu ya, sebelum melakukan magang, maka yang harus kita lakukan adalah riset dulu nih, gitu ya. Riset dulu apa perusahaan yang akan kamu masukin. Satu, yang pertama perusahaan apa yang kamu masukin. Yang kedua adalah kamu harus riset nih, job desk yang akan kamu jalanin itu seperti apa. Supaya apa kamu riset? Supaya kamu nggak kaget nanti kira-kira di magang seperti apa. Karena mungkin banyak ya teman-teman kuliah atau SMA gitu ya, yang pertama kali magang, terus dia ya asal terima magang, asal ngambil magang tanpa dia paham, job desk-nya apa, tanpa dia paham perusahaannya itu seperti apa. Sehingga ketika magang, dia merasa ter-pressure, stres, akhirnya dia pengen keluar kayak gitu. Nah, jangan sampai hal-hal demikian itu terjadi. Makanya sebelum kalian, memulai magang teman-teman, hal paling penting yang harus kalian miliki harus kalian lakukan ya, adalah riset. Satu, perusahaannya apa, yang kedua adalah job desk yang akan kalian jalankan itu seperti apa, supaya nggak kaget, kayak gitu. Lalu, ketika sedang melakukan magang harus diperhatikan sebelum melakukan magang dan ketika sedang melakukan magang. Kalau ketika sedang melakukan magang ya mungkin ini aja sih, maksudnya, silahkan jalankan pekerjaan sebaik-baiknya kayak gitu ya, seperti yang tadi aku sampaikan, bisa nih tips dan trik yang tadi udah aku jelasin kayak misalnya membangun networking, bekerja sesuai pekerjaannya, bertanggung jawab, itu bisa dieksekusi kayak gitu supaya nanti hasilnya pun bagus, hasil output dari magangnya teman-teman. Terus yang paling penting dalam menentukan tempat magang. Nah, teman-teman, magang adalah kesempatannya kalian untuk belajar kayak gitu. Sehingga ketika, teman-teman mau cari tempat magang, carilah tempat magang yang sekiranya juga memberi kesempatan kalian untuk belajar kayak gitu. Karena tuh banyak banget, ada ya dulu di zamanku kayak gitu, aku nggak tahu zaman sekarang apakah masih ada magang yang seperti ini, tapi dulu di zamanku tuh banyak banget anak magang akhirnya disuruh, mengerjakan fotokopi, suruh nyeken, suruh bikin teh kayak gitu. Kan kita tuh udah sekolah capek-capek ya teman-teman, maksudnya udah sekolah belajar ilmu tinggi kayak gitu ya, tapi ternyata ketika kita magang kita malah suruh bikin teh, kita suruh fotokopi dan lain sebagainya. Itu sangat sayang karena jadinya kita kehilangan kesempatan belajar tuh di dunia profesional. Jadi, ketika kalian mau menentukan tempat magang, carilah dan coba pertimbangkan kira-kira tempat magang mana sih yang akan memberikan kesempatan kalian untuk belajar dan mengeksplor dan mungkin bisa terlibat dalam proyek-proyek profesional yang keren dan besar kayak gitu sih. Supaya, itu apa ya, ada output yang kalian rasakan kayak gitu. Karena sayang sekali nih kalau misalnya udah magang gitu ya 3 bulan tapi kerjanya cuma fotokopi, bikin teh, itu sangat sayang sekali. Ibaratnya kayak membuang-buang waktu kayak gitu sih teman-teman. Itu mungkin Betul ya. banget. Ya, oke. Bener banget sih, Kak. Memang riset tentang perusahaannya juga memang harus dicari Iya, satu-satu ya, Kak. benar-benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ada dari Kak Jessica. Pertanyaannya, bagaimana cara agar diterima magang dengan keadaan yang kurang berpengalaman? Secara kita bersaing dengan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman dan relevan di bidang tersebut. Oke, baik. Terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Ini adalah hal yang dulu juga aku rasakan ketika awal banget mencari magang kayak gitu. Aku dulu bingung kenapa ya kok aku nggak terima magang kayak gitu. Padahal kan aku mau magang itu adalah pingin cari pengalaman magang kayak gitu. Maksudnya pingin cari pengalaman magang. Ternyata mereka mencari orang yang punya pengalaman magang juga. Pusing ya jadinya kayak gitu. Jadi tapi nggak usah bingung, nggak usah panik Jessica. Karena apa? Karena ketika kita masih belum memiliki pengalaman magang, ada kok banyak aktivitas lain yang teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Contohnya apa? Seperti satu, mengikuti volunteering atau mungkin mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan mengikuti program-program tersebut itu nanti bisa apa ya?
melatih diri kita dan sehingga itu kayak ada loh yang kita jual ke perusahaan kayak gitu. Jadi supaya apa ya, ibaratnya tuh kayak CV kita nggak kosongan banget kayak gitu. Jadi, kalau misalnya belum dapat magang nih, coba teman-teman boleh dong ikut, volunteering atau mungkin ikut, magang tapi yang dia sifatnya unpaid kayak gitu. Nggak apa-apa nih, awal-awal itu nggak apa-apa nggak dibayar kayak gitu. Yang penting kalian punya pengalaman dulu, ada dulu yang ditulis di dalam CV kayak gitu. Lalu kalau misalnya itu sudah dijalankan, nanti pasti akan punya nih chance yang lebih besar gitu ya, untuk mendapatkan magang yang mungkin dibayar kayak gitu. Jadi at least CV-nya kalian nggak kosong dulu lah kayak gitu. Ikut magang yang unpaid dulu nggak apa-apa, atau kan biasanya banyak ya magang-magang yang kayak unpaid kayak gitu ya, ibaratnya volunteering kayak gitu, nggak apa-apa ikutin aja dulu ya. Emang kayak kesel sih nggak dibayar gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Nanti kalian akan merasakan hasilnya nanti kayak gitu. Atau mungkin, ikut organisasi kayak gitu ya, yang mana dari sana itu HR bisa menilai, "Oh, dia pernah ikut organisasi A," gitu ya, "Dia pernah ikut magang unpaid atau volunteering di komunitas B," misal kayak gitu. Itu ada apa ya, ada hal-hal yang dipertimbangkan, misal kayak, "Oh, berarti nih anak nih punya ya skill leadership nih," misal kayak gitu. Misal di volunteering itu kamu posisinya untuk tim partnership kayak gitu ya, "Oh, berarti dia ada nih basic-basic partnership," yang itu bisa menjadi bekal kamu nanti ketika magang pertamamu, kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, Oh, sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. oke, siap siap. Ada dari Kak Anting Wulan. Bagaimana supaya kita bisa sepenuhnya memaksimalkan kemampuan kita di tempat magang dan menjalin hubungan baik dengan rekan magang? Oke, siap. Terima kasih Anting Wulan atas pertanyaannya. Dulu ini juga adalah pertanyaan yang, eee, aku bingung kan juga, gimana ya caranya untuk memaksimalkan kemampuan kita, kayak gitu. Yang pertama adalah, teman-teman ketika magang, itu adalah kesempatannya kalian untuk mengeksplor diri teman-teman. Jadi kayak coba banyak hal, kayak gitu ya, maksudnya coba banyak hal, belajar sebanyak mungkin dari momen proses magang itu, kayak gitu. Sehingga nanti kita tuh bisa tahu kayak, kemampuan kita tuh ada di mana, kayak kayak gitu sih. Jadi kayak coba banyak hal. Lalu selanjutnya adalah coba tunjukkan diri kalian yang sesungguhnya ketika magang, kayak gitu ya. Misal apa ya, ketika meeting misal mulai berani berbicara atau misalnya punya, ide coba disampaikan dan lain sebagainya. Karena kadang tuh banyak anak magang yang dia, malu nih untuk menyampaikan pendapat, malu untuk, menunjukkan dirinya kayak gitu. Jadi, dibuang perasaan-perasaan malu kayak gitu supaya apa, supaya kita bisa lebih maksimal, kayak gitu sih. Terus bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan rekan magang, kayak gitu. Seperti yang tadi sudah aku jelasin di materi, caranya adalah sederhana aja teman-teman, dari kayak ngobrol, cari waktu untuk makan bareng, dan lain sebagainya. Nanti dari kayak makan siang bareng kayak kayak gitu ya, atau mungkin nongki-nongki bareng, nanti tuh nyaman. Maksudnya kalau udah akrab tuh enak teman-teman kerjanya kayak gitu. Dan yang terpenting nantinya, ketika kalian sudah selesai magang ya teman-teman, jangan putus koneksi dengan rekan kalian yang ada di tempat magang. Kan kita nggak pernah tahu ya, mana yang, di masa mendatang tuh akan menjadi peluang buat teman-teman untuk, membuka banyak kesempatan dan lain sebagainya. Jadi harus tetap stay connect dengan teman-teman magang, kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, pertanyaan dari Kak Wulan itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini. Karena mengingat waktu juga ya Kak, kita nggak bisa jawab lebih dari 96 sekarang pertanyaannya. Nah, sebelum kita akhiri webinar hari ini, kita mungkin bisa foto bareng dulu ya Kak berdua. Oke, siap. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke, terima kasih banyak Kak Fiza untuk materinya dan jawabannya. Oke. Dan semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Oke. Nah, mungkin kalau Kak Hafiza mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Kak. Baik, terima kasih Sarah, terima kasih ya teman-teman semua, izin pamit terlebih dahulu. Sama-sama, Kak. Terima kasih.